terus menjaga berbeda semua bahasa alat dan budaya dan tapi kami adalah satu di dalam kasih. Siapkan dirimu untuk melayani Tuhan. Kita adalah harapan keluarga, gereja dan bangsa. Semakin setia, semakin semangat, semakin sukacita untuk berakar dan berbuah dalam kasih Kristus. Ya, demikian tadi Mars Anak GKE kiranya menjadikan semangat kita kembali untuk mengajar anak-anak kita di sekolah minggu kita masing-masing. Baik, Kakak, untuk memulai acara kita pada siang hari ini, kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Pendeta Dr. Hafiz Supiana Undas MTH. Kepada Ibu, kami persilahkan. Ya, halo, selamat siang atau selamat sore. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Oh ya, baik. Baiklah, kakak-kakak semua, para pengurus KPA dan SPA, sebelum kita memulai segala sesuatunya, mari kita bersama-sama berdoa. Mari berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih karena pada hari ini Tuhan, Engkau mampukan setiap kami, baik kami dari KPA Sinode GKE bersama dengan seluruh pengurus KPA, SPA, dan para guru sekolah minggu untuk bertemu kembali dalam pertemuan rutin bulanan dalam rangka mempersiapkan bahan ajar sekolah minggu secara khusus di tahun yang baru ini di bulan pertama dan pada minggu-minggu awal sekolah minggu akan kembali dimulai di bulan Januari 2026 ini. Terima kasih Allah Bapa karena setahun yang lewat telah Engkau tuntun, maka setahun ke depan kami percaya juga tuntunan Tuhan terus dilanjutkan bagi pelayanan sekolah minggu dan juga bagi setiap orang yang boleh terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu ya Bapak, sertai juga kami dalam pertemuan virtual kami pada hari ini. Engkau memberkati para narasumber dan juga para petugas yang boleh mengambil bagian dalam pertemuan virtual ini dan juga bagi setiap orang yang boleh mengikuti para pengurus KPA, SPA, para guru sekolah minggu dan juga para pendamping pelayanan anak dan pelayanan sekolah minggu. Tuhan membantu dan menolong kami untuk mengikuti dengan baik dari awal sampai dengan akhir. Kami juga menyerahkan segala sesuatu yang kami pergunakan, baik alat-alat untuk kami tetap boleh ada di dalam pertemuan virtual ini dari awal sampai dengan akhir, demikian juga jaringan atau juga topangan listrik, bahkan juga cuaca yang baik sehingga juga kami tetap bisa mengikuti dan melakukan kegiatan kami ini dengan baik dan kami dipersiapkan kembali Tuhan untuk melakukan pelayanan sekolah minggu di bulan Januari ini. Terima kasih ya Allah Bapa, inilah kami yang datang menyerahkan kegiatan kami pada siang dan sore hari ini Tuhan, untuk senantiasa Tuhan pakai menjadi alat Tuhan, mempersiapkan pelayanan bagi anak-anak di masing-masing jemaat yang Tuhan percayakan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, terima kasih Bu Pendeta Happy. Ya, kondisi di Banjarmasin saat ini lagi hujan lebat, kiranya koneksi tetap berjalan dengan lancar. Dan kita selanjutnya akan mendengarkan informasi dari KPA
Sinode GKE, Ketua Sinode KPA Sinode GKE yang akan disampaikan oleh Ibu Suwani Wangsa dalam bentuk video. Ibu Suwani, ya silahkan. Selamat berjumpa di pertemuan yang perdana di tahun 2026 ini. Pegiat pelayanan anak se-GKE, selamat tahun baru. Di tahun 2026 ini kita bersama semakin setia, semakin semangat, dan semakin sukacita. Mari kita sambut dengan gembira bahwa dari hasil sidang Sinode 4 di Banjarmasin, bahan mengajar anak sekolah minggu GKE 3B Jilid 3 akan digunakan di tahun 2026. Berakar, bertumbuh, dan berbuah Jilid 3 yang bertemakan berbuah di dalam kasih Kristus. MPH Majelis Sinode GKE telah MOU dengan STT GKE yang telah mendukung melalui para dosen, para hamba Tuhan, pegiat pelayanan anak GKE yang terdiri dari Bapak Ibu Pendeta Enta Malasinta Lanti Gimo DTH, Pendeta Dr. Tahan M. Cambah, Pendeta Dr. Retni Mulyani MSI, Pendeta Ripaldi MTH, Pendeta Dr. Bimbing Kalvari, Pendeta Maria Apriana Anggela STH MSI. KPA Sinode mengucapkan terima kasih atas peran serta para penulis dan Ibu Pendeta Dr. Happy Seviana Undas yang telah membuatkan TOR dan tim layout yaitu Ibu Pendeta Lia Afriliani MTH sebagai tim layout, sehingga buku 3B Jilid 3 ini dengan hikmat Tuhan dan pimpinan Roh Kudus Tuhan, para penulis dapat menulis bahan mengajar untuk anak kelas kecil, tengah, dan besar untuk bulan Januari sampai Desember. Mari kita dukung bersama di setiap pertemuan mengajar pelayanan di bulan Januari sampai Desember di tahun 2026. Dan pada tahun ini sebagai penanggung jawab adalah Bapak Pendeta Tingge Riswendo STH, dan terima kasih juga kepada Ibu Pendeta Lia yang telah melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab pertemuan bahan ajar di tahun 2025. Sebagai informasi bahwa materi mengajar di bulan Februari ini akan dilaksanakan di pertemuan Sabtu keempat yaitu 24 Januari 2025 pada waktu yang sama yaitu pukul 13 WIB atau 14 WITA. Dengan harapan kita bersama-sama dapat mengikuti dari tingkat SPA Jemaat dan KPA Resort, dan kita bersama-sama dapat berdoa kiranya pelayanan anak GKE di tahun 2026 ini semakin meningkat dengan mendukung gereja ramah anak GKE. Puji dan syukur juga pada saat ini KPA Sinode telah melaunching yaitu IG KPA, dengan harapan kakak-kakak semuanya dapat mengikuti IG tersebut sebagai sumber informasi yang dapat kita ikuti dan diharapkan ini sangat bermanfaat. Kakak-kakak pelayanan anak se-GKE yang terkasih, bahwa buku 3B yang terdiri dari buku pelajaran untuk anak kelas kecil, tengah, dan besar, dan juga ada buku syair, lagu untuk memandu kakak-kakak mengajar setiap hari Minggu, dan ada lembar aktivitas, serta yang sangat menarik yaitu ada alat peraga yang cukup bagus ya, sangat lengkap untuk anak-anak dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik.
Kiranya semua SPF Jemaat dapat memiliki buku 3B Jilid 3 ini dengan harga satu setnya Rp350.000. Bila belum memiliki, silahkan dapat membelinya di kantor Sinode GKI. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sukacita kita bersama. Shalom. Shalom, terima kasih Ibu. Ya, Ibu Suwani mungkin saat ini dalam perjalanan dan juga ada bergabung tadi bersama kita di dalam pertemuan ini. Nah, kakak-kakak, di tahun 2026 ini kita mempunyai buku yang baru yaitu buku 3B Jilid 3 seperti yang disampaikan oleh Ibu Suwani tadi. Jadi ada bukunya seperti ini. Nah, ini dengan tema berbuah. Ada warna ungu, terus ada lembar aktivitasnya juga yang sudah tersedia. Dalam satu paket itu masih diberi kesempatan untuk siapapun yang mau memesan. Nah, seperti di tiga ini kita sudah ada lagu-lagunya sudah dipersiapkan. Ini kakak-kakak. Nah, kan bagi kakak-kakak yang nanti mau bertanya, Kak, Liga ini ditulis oleh dosen-dosen STT seperti yang diberitahukan oleh Ibu Ketua kita tadi, dan sebagai penanggung jawab yaitu Bapak Pendeta Tinggi Triswendo STH. Dan kita akan memasuki sharing materi yang akan dipandu oleh Bapak Pendeta Triswendo STH, kemudian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Tahan M. Cambah MTH. Silakan Bapak Pendeta Tinggi. Ya, baik. Shalom kakak-kakak. Ya, sekali Shalom. lagi ya saya mengucapkan selamat datang tahun baru terlebih dahulu ya. Gimana, masih belum puas kayaknya liburan Natal kita ya. Jadi udah nggak terasa ini kita masuk dalam tahun pelajaran yang baru ya untuk kurikulum anak GKI kita. Kalau buku yang pertama waktu itu kita berbicara tentang berakar dalam Kristus. Kemudian dalam buku 3B jilid yang kedua itu adalah bertumbuh. Nah, dalam tahun 2026 ini kita menggunakan buku yang baru sebagaimana yang sudah dikasih tahu oleh Kak Sari tadi, yaitu buku 3B jilid 3. Nah, apa yang menarik daripada buku ini kakak-kakak? Karena buku bahan ajar anak GKE yang untuk yang jilid yang ketiga ini dia itu berangkat dari tema besarnya yang diambil dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 mengenai buah roh. Jadi harapan kita adalah berbuah dengan melakukan ajaran Tuhan sejak kecil dari tindakan iman yang sederhana sampai yang besar. Dan kalau kakak-kakak melihat di dalam bahan ajar, Kak Titin bisa di-sharing nggak ya Kak? Jadi setidaknya kakak-kakak selama 1 tahun ini, dari Januari sampai bulan Desember, kita akan mendalami ada yang namanya 9 subtema yang dijabarkan dari tema yang sudah dijelaskan tadi, yaitu temanya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kemudian ada kesabaran, kemurahan, kemudian kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Saya katakan tadi di awal, kalau jilid 1 itu berfokus pada bagaimana berakar dalam Kristus, kemudian jilid 2 itu bertumbuh. Nah, kalau yang ketiga ini lebih fokus kepada buah ataupun bagaimana anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu itu bisa menunjukkan buah roh itu yang diwujudkan dalam 9 hal yang sudah dijelaskan tadi. Dan kita berpuji Tuhan juga kakak-kakak karena untuk tahun ini, untuk memaparkan materinya itu nanti adalah dari tim penulis sendiri yang sudah menyampaikannya bersama-sama dengan kita. Dan kakak-kakak bisa melihat bagi kakak-kakak yang sudah beli buku ini, nah di sini khususnya pada halaman Romawi ya 9 dan Romawi 10
itu sudah ada Kak ya, dijelaskan di situ apa-apa saja yang disajikan. Nah, berkaitan dengan tahun 2026 ini, itu sudah ada dijabarkan tentang apa yang akan dibahas, dan kita juga bersyukur pada saat ini kita juga berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan materi. Dan saya juga berharap kakak-kakak melalui penjabaran yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Tahan Mentria Cambah, itu bisa memperkaya kakak-kakak sekalian untuk mengajar di sekolah minggu masing-masing. Ya, kira-kira seperti itu Kak Titin ya. Oke, untuk materi selanjutnya bisa ditampilkan Kak. Shalom adik-adik terkasih, apa kabarmu? Bagaimana kesehatannya? Bagaimana keadaannya di rumah? Bagaimana juga belajar kalian di sekolah? Bagaimana pertemanan kalian? Masih amankah? Bagaimana hari-hari kalian semua? Bisa dijalani dengan baik dan sukacita? Kakak harap kalian masih hidup dan berjalan bersama tuntunan Roh Kudus ya. Di dalam suka dan dukamu, Ia akan menolong dan membuatmu berhasil serta mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini gambar apa? Ya, ini gambar apa? Kalau yang ini, gambar apakah ini? Dan yang terakhir ini gambar apa? Ya, Sebagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, demikianlah Tuhan juga menciptakan isi dunia ini. Adik-adik, kita coba dengarkan kisah bangsa Israel saat ini. orang Israel baru saja keluar dari Mesir setelah Tuhan melakukan banyak mujizat. Mereka sangat gembira karena akhirnya bebas dari perbudakan yang sama menindas mereka. Bayangkan adik-adik, mereka berjalan bersama keluarga, membawa barang-barang, bernyanyi karena Tuhan sudah menolong. Tetapi tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dari belakang. Hei, itu adalah pasukan Fir'aun dengan kereta-kereta kuda yang berlari sangat cepat. Debu mengepul di udara dan suara roda kereta terdengar semakin dekat. Orang Israel pun mulai panik. Mereka berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Di depan ada laut yang luas, sedangkan di belakang ada tentara yang kuat." Terlihat anak-anak kecil bersembunyi di pelukan orang tua mereka, sementara orang dewasa mulai berteriak-teriak ketakutan. Mereka merasa tidak ada jalan keluar. Laut yang besar dan seolah menjadi tembok yang mustahil dilewati. Tetapi di tengah rasa takut itu, ada satu hal yang mereka lupa. Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari Mesir, dan Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Adik-adik, lihatlah betapa hebatnya Tuhan itu, yang menciptakan angin kencang dan hebat kekuatannya sehingga membuat air laut terangkat ke atas dan menjadi seperti tembok di kanan kiri saat bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut Teberau tersebut. Angin kencang yang kuat ini adalah ciptaan Tuhan. Tangan Tuhan itulah yang hebat telah membuat ciptaan yang hebat ini, yaitu angin timur. Adik-adik, demikian juga Tuhan menciptakan kalian pasti sangat baik. Nah, adik-adik, Jong juga hebat, pintar, cantik, ganteng. Karena Tuhan yang hebat telah menciptakan kalian. Kalian juga diciptakan dengan otak yang hebat, sehingga kalian bisa membuat sesuatu. Ayo bercermin dan lihat dirimu sendiri, ciptaan Tuhan.
saudara-saudara, perkenalkan saya Pendeta Tahan Mentria Cambah. Saya adalah dosen di STT Gereja Kalimantan Evangelis. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk mempelajari lebih dalam bagaimana persiapan dari pelajaran pertama di bulan Januari tahun 2026 dengan subtema kasih, atau di judulnya yang tertulis secara lengkap yaitu kasih Allah kepada umatnya, bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Ini diambil dari Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Nah, kalau Bapak Ibu, kakak-kakak guru sekolah minggu melihat, maka ada baiknya kakak sekolah minggu sekalian bisa membaca dengan teliti Keluaran 14 ayat 15 sampai 31 ini. Tujuannya yaitu agar anak-anak mengetahui bahwa Tuhanlah yang terhebat. Alat peraga yang tertulis di sini adalah gambar. Tentu saja kakak-kakak sekalian juga bisa memberikan tambahan dari alat peraga yang sesuai dengan teks tersebut. Di bagian dari pembelajaran dari 3B Gereja Kalimantan Evangelis untuk pengajaran sekolah minggu yang diambil dari jilid 3. Nah, kita akan lihat dulu bagaimana latar belakang dan kitab nas yang akan dibahas pada minggu pertama ini. Nah, kita lihat sebenarnya ada panggilan ilahi supaya Israel itu menjadi umat pilihan daripada Allah Bapa atau dikenal Yahweh setelah 430 tahun mereka diperbudak di Mesir. Nah, kemudian Tuhan memanggil bangsa Israel keluar untuk menjadi umatnya yang khusus. Mereka dipersiapkan untuk dipimpin oleh hukum Tauratnya. Dan di sini Musa sebagai tokoh yang dipilih Allah sebagai pemimpin untuk membimbing bangsa Israel menerima hukum dan ketetapan Tuhan di Gunung Sinai. Sepanjang perjalanan pembebasan ini atau keluarnya bangsa ini dari tanah Mesir, maka kedahsyatan Allah itu sungguh terbukti. Kita tahu bahwa sebelumnya 10 tulah sudah terjadi, dan ketika mereka berjalan di padang gurun, maka tiang awan dan tiang api segera mereka alami, dan Tuhan menyertai bangsa ini. Dan pada saat ini di kitab Keluaran yang kita bahas, kita melihat bagaimana Allah juga menunjukkan kuasanya atas alam semesta, yaitu terbelahnya Laut Teberau. Dan sebenarnya di dalam peristiwa padang gurun ada banyak peristiwa luar biasa lainnya yang memperlihatkan bahwa siapa pencipta sesungguhnya yang menciptakan alam semesta dan manusia yang harus disembah oleh manusia itu sendiri. Nah, di sini menantang manusia untuk percaya dan taat. Ada dua pilihan, tentu saja, di mana Allah menghendaki Israel untuk mempercayai tangan yang kuat selama didikan dan persiapan mereka. Mereka harus percaya bahwa hidup adalah pemberian dari Allah dan bagi kepentingan Allah juga. Nah, ketika mereka dipilih, hanya ada dua pilihan, mau percaya dan taat kepada Tuhan atau tidak percaya dan berujung pada ketidaktaatan. Nah, konsekuensi pilihan sudah dipaparkan di situ, yaitu ketika mereka nanti di kekekalan berada di tempat kemuliaan Tuhan di surga, kalau mereka taat. Kalau tidak, ya pasti mereka akan binasa atau terpisah dari Tuhan di tempat penghukuman. Nah, kalau kita hubungkan dengan makna hidup pada masa kini, maka sebenarnya hidup yang terbaik adalah hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Nah, umat Kristen atau orang-orang percaya, anak-anak sekolah minggu harus dituntun, diarahkan supaya mereka menyadari hidup dan makna memberi diri dan dipimpin oleh Tuhan secara benar. Ini adalah panggilan yang menurut saya sangat relevan, termasuk generasi yang sedang kita ajar dalam masa-masa seperti ini, ya, yaitu generasi Z dan generasi Alpha. Nah, ini
penting sekali. Kenapa? Generasi mereka adalah generasi digital, banyak tantangan dan pengaruh teknologi. Nah, generasi Z misalnya, akses informasi dan hiburan tanpa batas itu ciri khas utama mereka. Sedangkan Gen Alpha yang sekarang rata-rata mungkin kelas kecil atau tengah antara itu ya, mereka mendapatkan kemudahan dan kecepatan dalam memenuhi kebutuhan. Mungkin saja sudah ada yang masuk ke Gen Beta. Kenapa ini penting? Karena ini kemudian menantang orang tua dan guru sekolah minggu ya, untuk menghadirkan, mengenalkan Tuhan yang benar. Nah, jikalau kita gagal di sini, maka mereka bisa salah memahami tentang Tuhan. Bagaimana peran orang tua juga ikut memahami firman Tuhan di tengah gempuran teknologi. Artinya di sini, Bapak, untuk guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekalian, kita juga ditantang bagaimana kita juga membimbing agar anak-anak yang kita tuntun itu bisa mengerti siapakah Tuhan itu. Nah, harus diarahkan bahwa sebenarnya prioritas utama dalam hidup ini adalah Tuhan, bukan teknologi. Teknologi yang diandalkan sekarang sebenarnya bukan teknologi yang semacam meniadakan Tuhan. Karena Tuhan itu sebenarnya justru sang pencipta otak manusia yang akhirnya memang melahirkan teknologi itu sendiri. Nah, kemudahan-kemudahan yang ditawarkan teknologi harusnya tidak menggeserkan prioritas. Apa prioritasnya? Yaitu mengandalkan Tuhan, sumber hikmat yang sejati yang ada dalam kehidupan kita. Nah, memang caranya memang klasik dalam arti cara, tapi tentu saja metodenya bisa bermacam-macam. Misalnya, bagaimana membaca Alkitab, bagaimana merenungkan firman Tuhan, dan bagaimana melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah cara yang klasik, tapi bisa saja metodenya diantisipasi supaya lebih kreatif. Nah, inilah tantangan kita. Bagaimana mendidik Gen Z dan Gen Alpha untuk memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Membimbing dan benar mereka sehingga ketika mereka menggunakan teknologi bisa bijak dan tetap berakar pada firman Tuhan menuju kekekalan yang mulia. Nah, itulah pelajaran pertama dengan subtema kasih, yaitu halaman 1 sampai dengan halaman 6, kalau kita sama ya halamannya. Nah, alat peraganya ya tadi, bisa menggunakan gambar yang sudah disediakan di buku itu, atau kakak-kakak sekalian bisa berkreasi yang lain yang sesuai dengan konteks jemaat masing-masing. Alat peraga yang digunakan nih, kalau untuk kelas kecil kita akan membuat contengan-contengan seperti ini. Saya tanyakan pada anak-anak, pensil buatan siapa? Nah, buatan Tuhan atau buatan manusia? Ya. Handphone, dan terakhir otak manusia. Kalau kakak-kakak punya slide atau bisa menggunakan ada LCD, maka ini bisa pakai LCD. Kalau tidak, pakai papan tulis juga sudah cukup untuk menolong anak-anak. Dan seterusnya, ini bisa pensil, handphone, otak manusia, robot, macam-macam yang bisa dilakukan oleh masing-masing kita. Ayat hafalan khusus dalam pelajaran pertama ini agak berbeda setiap kelas. Ada maknanya ini karena Tuhan menguapkan air di Keluaran 14 ayat 21 untuk kelas kecil, untuk kelas tengah Keluaran 14 ayat 31, lalu untuk kelas besar Keluaran 4 ayat 13. Nah, ini nanti hanya variasi supaya mereka bisa saling mengingatkan antar kelas gitu ya, dan bawa pulang ke rumah firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhanlah yang menjadikan semesta dan Tuhanlah yang memimpin bangsa itu. Nah, aktivitas untuk kelas kecil diusahakan bermain mainan play-doh atau sejenisnya ya.
Nah, kenapa ini kita mengajarkan anak-anak supaya mereka juga mengalami bagaimana sih sebenarnya penciptaan awalnya itu ya. Ini semacam role play bahwa Tuhan itu bisa menciptakan manusia dari debu tanah, tapi kita menggunakan lilin di sini ya. Kalau kakak-kakak mungkin di mana gitu hanya punya tanah liat, bagus juga gitu ya. Nah, untuk kelas tengah yaitu menggunakan papan hiasan atau papan tulis don't and do daily activity, atau apa yang dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan dalam kegiatan hari-hari gitu ya. Nah, ini contoh saja. Jangan lupa sikat gigi sudah makan dan tidur, nanti dia centang gitu ya. Jangan lupa cuci tangan sebelum makan, centang. Nah, itu bisa dia lakukan di rumah masing-masing. Nah, untuk kelas besar, dia membuat semacam jurnal cerita firman Tuhan dengan cara menggambar tiang awan, tiang api, angin timur yang bertiup, dan laut Teberau yang terbelah. Nah, jadi mereka bisa menggunakan berbagai macam cara. Ini sebenarnya semacam jurnal, atau jurnal itu semacam dia apa yang dia tangkap dari kisah atau cerita yang diceritakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya gitu kira-kira. Nah, lalu kita masuk dalam pelajaran yang kedua, tema kasih juga, yaitu kasih kepada Allah. Bagaimana Samuel yang mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 1a. Nah, tujuan yang diarahkan ini yaitu belajar untuk tidak lalai terhadap kekudusan Tuhan, sebab dapat mendatangkan penghukuman. Alat peraganya masih sama, gambar. Jadi kenapa gambarnya? Gambar yang paling cepat, paling sederhana. Kalau video dan sebenarnya dipersilahkan ya, selama itu bisa dipersiapkan dengan baik oleh kakak-kakaknya. Silakan saja kalau dia bisa membuat variasi dari alat peraga yang lain. Tapi yang disiapkan di sini adalah gambar. Dalam buku ini maksud saya. Apa latar belakang kitab dan nasnya kita akan lihat. Kekudusan Tuhan, pelajaran dari Imam Eli, bagaimana kisah dari keluarga Imam Eli ya. Tentu kita sudah harus baca dulu ayat-ayat ini. Yaitu mengajarkan pentingnya kekudusan dan hidup takut akan Tuhan. Nah, anak-anak Imam Eli itu berlaku keji, bahkan mengutuk Tuhan. Sayangnya, Imam Eli itu tidak menegur mereka, sehingga berujung pada penghukuman Tuhan. Nah, apa pentingnya kekudusan? Ada banyak ayat yang merujuk itu sebagai perbandingan ya. Misalnya, Tuhan sangat memperhatikan kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Lalu, mengarahkan kita untuk takut akan Tuhan. Perintah ini berarti hidup dalam rasa hormat dan takut akan Tuhan. Kekudusan berarti kita mengkhususkan diri kepada Tuhan. Sehingga kemudian menuntut di sini teladan orang tua dan pendidik yang memang mau tak mau kita harus menjadi teladan bagi anak-anak itu dalam hal kekudusan. Nah, gunanya apa? Yaitu melatih anak sejak dini. Mengajarkan rasa hormat, misalnya dalam kegiatan hari-hari seperti menyapa atau memberi salam. Kenapa kelihatannya simple atau sederhana saja, kakak-kakak sekalian? Justru ini yang sekarang hilang. Menyapa, memberi salam, nah itu harus diajarkan berulang-ulang. Atau misalnya sikap tertib, anak duduk rapi, mendengarkan dengan tertib, memperhatikan. Nah, untuk gen J dan gen alpha itu kita tahu ini agak sulit, tapi tidak salah juga kita berjuang supaya mereka bisa berlatih untuk tertib di bagian ini. Inilah tugas kita, kakak-kakak sekalian. Nah, kita juga harus punya ketegasan dalam mendidik. Sikap tegas itu bagaimana? Misalnya ada perilaku yang tidak sopan dari anak-anak ya. Ya, menurut saya sikap tegas ini dapat dilatih dengan kata jangan atau tidak boleh, tapi secara wajar dan sungguh-sungguh.
biasanya anak-anak generasi ini juga melihat ekspresi ya, kalau kita kan jangan, tapi kita dengan ketawa-ketawa misalnya, berarti mereka membaca itu adalah hal yang tidak serius gitu ya. Marah tapi tidak serius itu bagaimana itu ya. Makanya kita perlu juga untuk memperhatikan ekspresi kita supaya ketika kita menggunakan kata-kata yang seharusnya melarang mereka, maka kita juga menggunakannya dengan tepat dan ekspresi yang tepat juga. Nah, itu kemudian menandakan bagaimana mereka bisa menaati Tuhan. Nah, dimulai dari bagaimana menaati orang tua. Kita latih mereka dalam bagian ini ya, menunjukkan latihan supaya menghormati orang tua dan ketaatan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa dalam kisah Samuel itu, Samuel diajari oleh Imam Eli untuk selalu memberitahukan ya, dan melapor kepada Imam Eli. Nah, Samuelnya tertib, tetapi justru anak-anaknya Imam Eli yang tidak tertib. Kenapa? Karena orang tua itu adalah wakil Tuhan, tanda petik di sini ya. Menanamkan bahwa orang tua adalah wakil Tuhan yang sebenarnya berfungsi, dan juga kita ini menjadi semacam teladan yang bisa mengajarkan anak tentang rasa takut dan hormat. Takut dalam arti hormat di sini. Sehingga mereka bisa memahami kekudusan yang tidak boleh dilanggar sembarangan. Nah, kalau memang dia dia salah ya, harus ada konsekuensi yang harus dialaminya gitu kira-kira ya. Nah, penting sekali menjaga kekudusan dan dalam keseharian. Contoh sederhana yang bisa dilakukan itu sebenarnya kayak gini ya, doa sebelum makan. Bagaimana mereka bisa memahami dan mengenal supaya ketika sebelum makan mereka tertib untuk melakukan berdoa ya. Nah, ini tradisi yang sudah banyak hilang dari generasi di belakang generasi kami ya, setidaknya ya. Sehingga mereka bisa menyadari sebenarnya makanan itu berkat Tuhan atau tidak. Nah, bagaimana juga kita mengajarkan misalnya doa malam keluarga, supaya anak-anak bisa sikap hormat dan memakai pakaian sopan misalnya ya, sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Jangan berdoa malam tapi misalnya pakai baju yang kurang sopan, atau bahkan tidak pakai baju sama sekali gitu ya. Ya, dalam keadaan tentu oke saja, tapi dalam keadaan normal harusnya tidak terjadi demikian. Itu kira-kira. Nah, itu mengarah kepada bagaimana sebenarnya mempersembahkan tubuh. Karena Tuhan itu kudus, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah gitu ya. Dalam dalam kitab Roma ya, pasal 12 2 atau 12 gitu ya. Bahwa tubuh adalah milik Tuhan. Nah, kita harus tanggung jawab. Salah satu tanggung jawabnya bagaimana? Menjaga tubuh tetap bersih, sehat, terawat, sebagai bentuk tanggung jawab kita. Menjaga pikiran dan hati yang bersih, supaya kita tidak tercemar. Sebagai bentuk tanggung jawab juga kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat kasus anak Imam Eli kan begitu yang terjadi. Mereka tidak menjaga tubuh dan tidak menjaga pikiran mereka. Akhirnya serakah gitu ya, dengan banyak persembahan-persembahan yang harusnya diberikan kepada Tuhan, tapi mereka ambil duluan gitu ya. Salah satu tingkah Imam Eli itu. Nah, inilah sebenarnya kegagalan Imam Eli ya. Dia tidak tegas, salah mendidik mereka. Bahkan kelihatannya lebih takut kepada anak-anaknya ketimbang Tuhan ya. Sehingga ia terlihat tidak menghormati Tuhan melalui kelalaiannya sebagai orang tua, yang seharusnya dia menjadi wakil Allah. Nah, akhirnya dia juga berperan melanggar kekudusan Allah. Ini kegagalan dari Imam Eli. Nah, beda dengan Samuel. Samuel itu berbeda. Justru Imam Eli itu berhasil ya mendidik Samuel. Sebenarnya dia tuh anak titipan dari, kalau sekarang bisa dikatakan dari jemaat gitu ya, dari orang tuanya yang Elkana dan Hana,
yang memperoleh kasih karunia Tuhan. Nah, kita bisa lihat misalnya dalam 1 Samuel 1 ayat 12, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Nah, beda dengan Samuel. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, inilah Samuel itu berbeda dengan anak-anak Imam Eli, begitu ya. Nah, kemudian itu mengarahkan kita juga untuk bagaimana pentingnya mengarahkan anak, ya. Mengarahkan anak sejak dini dan mengetahui, mengerti kehendak Tuhan dan juga kekudusannya. Jaga kekudusan. Kekudusan Tuhan penting dijaga melalui ketaatan terhadap aturannya. Dan juga bagaimana belajar aturan Tuhan. Supaya sejak dini mereka menjalani kehidupan dunia ini, mengerti ada wakil-wakil Tuhan, termasuk orang tua, guru sekolah minggu, pendetanya mungkin di jemaat itu yang sebenarnya wakil Allah, guru-guru sekolah, wakil Allah untuk menyatakan, mengarahkan bahwa mereka harus menaati aturan-aturan yang ada. Nah, apa alat peraganya? Nah, si gambar saya katakan tadi, bagaimana si Samuel ini kemudian dipanggil oleh Tuhan, lalu kemudian dia lapor kepada Imam Eli, taat sekali ya si Samuel ini. Nah, kali ini ayat hafalan sama, yaitu dari 1 Samuel 3 ayat 19, kecil, tengah, dan besar. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Ini tanda ketaatan Samuel, ayat hafalannya ya. Nah, aktivitasnya apa? Anak kecil mewarnai ini, mengingatkan mereka. Sudah disiapkan di buku ini, tahu bisa juga kalau mau kreatif lagi di-download di internet ya. Hanya ya pasti akan mencari-cari dulu, kalau di buku ini sudah disiapkan, silakan saja. Nah, untuk kelas tengah kita buat selembar kertas ya, ajak anak-anak berlatih menurut perintah dan menuliskan kalimat yang diminta oleh GSM. Ini untuk melatih supaya mereka bisa mengikuti perintah ya, sesuai dengan perintah. Misalnya gambarkan pohon dengan 5 buah apel, 3 warna merah dan 2 warna hijau. Nah, kita lihat reaksi anak-anak ya untuk kelas tengah. Apakah mereka bisa membuat 3 warna merah dan 2 berwarna hijau? Usahakan kalau bisa ini perintahnya cuma 2 kali gitu ya. Jadi supaya melatih mereka untuk memahami betapa pentingnya sebuah perintah. Bisa juga misalnya gambarkan rumah, 3 warna merah, 2 warna abu-abu misalnya ya. Terserah nanti bagaimana yang bisa disiapkan. Nah, untuk kelas besar kita buat kelompok ya. Ini melakukan aktivitas bersama. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata, tapi dilakukan dengan tanpa bicara. Jadi kita siapkan dulu ya, apa aktivitas yang harus dilakukan oleh setiap kelompok. Ya, kelompok A misalnya tanpa kata-kata mereka misalnya melakukan kegiatan menyapu misalnya. Nah, di sini anak-anak diajarkan betapa pentingnya sebuah perintah itu ya. Nah, bagaimana kalau dia tanpa kata-kata? Nah, makanya kata-kata orang tua, wakil kekuasaan Allah itu penting ya untuk didengarkan. Nah, itu untuk pelajaran yang kedua. Nah, tema yang sama di pelajaran ketiga yaitu kasih. Kasih yang membawa pertobatan, tentang Matius pemungut cukai menjadi murid Yesus. Sekali lagi, tentu saja Matius 9 ayat 9-13 ini sampai pasal 10 ayat 3 harus dibaca teliti oleh kakak-kakak atau guru-guru sekolah minggu. Tujuannya mengajarkan anak bahwa orang berdosa pun bisa bertobat dan Tuhan dapat mengubahnya menjadi orang yang luar biasa. Di halaman 12-17 nanti bisa dicek ya, mudah-mudahan sesuai. Nah, sekarang kita lihat lagi apa latar belakang nas ini. Nah, kali ini dari kisah perjanjian baru ya.
Nah, ada dalam kutipan tuh Matius 9 ayat 12, bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Menunjukkan bahwa fokus Tuhan pada belas kasihan bukan persembahan. Yesus datang untuk memanggil orang berdosa, bukan orang benar. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya Yesus itu sangat care pada orang-orang berdosa dan dia ingin mereka itu semua diselamatkan. Nah, itulah sebenarnya panggilan Tuhan kepada Matius si pemungut cukai ya. Bagi orang pada masyarakat waktu itu, Matius ini berdosa karena dianggap berpihak pada penjajah ya, memungut pajak dari bangsanya sendiri. Tapi di sini kita lihat kepedulian Yesus itu justru kepada orang yang berdosa seperti Matius ya, dan memilih dia sebagai salah satu dari 12 muridnya tentu setelah dia mengalami pertobatan sini ya. Nah, pertobatan sejati itu apa? Yesus menegaskan bahwa pertobatan sejati adalah bisa terjadi juga pada orang yang sungguh-sungguh walaupun dia berdosa, pernah berdosa. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana respon radikal Matius ya. Ketika Yesus memanggil Matius dengan perkataan, "Ikutlah aku." Nah, yang terjadi itu justru di luar dugaannya. Ia langsung berdiri dan mengikuti Yesus tanpa banyak pertanyaan di ayat 9-nya. Sehingga ia segera meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai dan menunjukkan pertobatan radikal dari seorang pemungut cukai menjadi seorang pemungut jiwa, ini istilah saya ya. Nah, kita tahu juga Matius itu akhirnya menjadi murid yang diandalkan. Dia salah satu penulis Injil. Bagaimana dia menunjukkan perannya yang sangat signifikan ya. Dia juga menjadi murid yang terkemuka dan bisa diandalkan oleh Yesus. Nah, walaupun di awal pertobatannya semacam terjadi kontroversi ya. Tapi Yesus memahami hati dari Matius ini. Dan dia mau terus bersama-sama dengan Matius. Nah, panggilan terhadap diri Matius ini adalah menunjukkan bagaimana belas kasihan Yesus yang sangat mendalam. Dia justru melihat roh dan jiwa yang kuat yang siap untuk melayani. Seperti firman-Nya Matius 9:13, "Yang kukendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Dan kita lihat dampak dari pelayanan Matius sampai akhir hidupnya. Dia mengikuti ajaran Yesus, pelayanannya banyak membawa jiwa yang bertobat dan menunjukkan bagaimana transformasi terjadi dalam panggilan Yesus kepada dirinya. Dan kita lihat juga sebenarnya ada ciri khas dari tulisan Matius ini ya, Injil Matius, yaitu pencatatan yang akurat. Nah, kita tahu kenapa ini terjadi karena dia memiliki pengalaman sebagai pemungut cukai. Dia mencatat pajak, utang, dan terbiasa mencatat lengkap dengan teliti ya. Nah, keterampilan ini sangat berharga dalam tugasnya sebagai penulis, salah satu penulis Injil. Catatannya runut ya, kalau kita lihat lahiran Yesus, dari kemudian pelayanannya, dia merinci ajaran, kematian dan kebangkitan, mencatat peristiwa penting penyalipan dan kebangkitan sampai catatan tentang akhir zaman. Sehingga ajaran dari Yesus tentang akhir zaman dicatat secara detail oleh Matius di sini. Dan dia juga mengalami transformasi hidup. Bukti bahwa belas kasihan Yesus akhirnya mampu mengubah hidup seseorang secara radikal. Dari seorang yang biasa dicemooh menjadi alat Tuhan yang berharga melalui panggilan Yesus. Ini yang luar biasa terjadi dalam diri Matius. Nah, apa pelajarannya? Yaitu Matius mengajarkan kita tentang pentingnya belas kasihan, penerimaan, dan potensi pertobatan sejati dalam setiap individu terlepas dari masa lalu mereka. Terjadi penerimaan, terjadi pertobatan, siapapun itu, jikalau dia memang beralih metanoia istilahnya, maka Tuhan akan mengubah dan memberikan kekuatan kepada
kepadanya. Alat peraganya, kelas kecil dan kelas tengah, kelas besar sama pakai gambar ini. Lalu kemudian ayat hafalan juga sama. Yesus mendengar, Matius 9 ayat 12, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang yang sehat, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aktivitasnya apa? Nah, nanti ada mereka, anak-anak kecil memberi warna, mengingatkan mereka tentang kisah tadi. Kalau kelas tengah ini semacam maze gitu ya, nanti ada di bagian belakang. Nah, kalau kelas besar itu mereka role play ya, main drama singkat lah gitu, menggunakan peran-peran yang ada itu ya, kalangan kecil atau besar. Lalu kemudian ada anak-anak menerangkan bahwa nanti guru sekolah menerangkan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja menjadi alatnya. Jadi ini tugas guru sekolah minggu mengeksplor ya. Misalnya Matius, saya adalah pemungut cukai, gitu ya. Petrus, saya adalah nelayan, gitu ya. Lukas, saya adalah sang tabib dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi semacam role play sederhana ya, menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu mampu mengubah orang. Ini tadi maze untuk kelas tengah. Salam lagi, saudara-saudara, kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran keempat. Dengan subtema masih sama, itu kasih kepada tanah air, Nehemia ke Yerusalem. Kali ini ayatnya dari Nehemia 2 ayat 1 sampai 10. Tujuan dari pembelajaran ini yang memperkenalkan iman Nehemia yang mengasihi Tuhan dan membangun kembali tanah airnya di Yerusalem. Mendorong juga anak-anak untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Alat peraga yang digunakan gambar. Sekali lagi bisa di kreativitas guru sekolah minggu bisa menggunakan alat-alat lain yang sesuai ya. Nah, kita lihat latar belakang nas dari Nehemia ini ya. Nah, sebenarnya nas ini menggambarkan keberanian dan kepercayaan Nehemia. Keberanian dan kepercayaan dalam menghadapi tantangan, karena ia adalah seorang pemimpin ya, yang tidak gentar menghadapi berbagai macam kesulitan ketika dia mau memulihkan keadaan Yerusalem. Ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Nehemia secara khusus ketika dia berada di pembuangan ini kisahnya ya. Nah, dia kemudian berani menghadap raja. Kita tahu dalam tradisi pada masa lalu tidak sembarang orang bisa menghadap raja ya. Tapi dia berani. Dia memutuskan untuk menghadapi tantangan dan mengembalikan keadaan Yerusalem yang rusak dan memberitahukan itu kepada raja. Dia meminta izin pada raja Persia atas Sasta ya. Sehingga dia sendiri akhirnya dapat izin dari raja yang dimana mereka dibuang ya. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa Nehemia itu percaya kepada Tuhan. Bagaimana dia mempercayakan dirinya kepada Tuhan ketika menghadapi kesulitan. Tanpa keraguan, dia tidak ragu dan tidak melihat ke belakang. Dia menunjukkan iman yang teguh bahwa dia mampu untuk melewati itu. Nah, kerja keras dan kesabaran. Kita tahu waktu dia bersiap-siap
Banyak orang mencemooh dia, tapi Nehemia tetap bekerja dengan percaya diri ya. Mungkin dia dilemahkan, tapi Tuhan menguatkan dia kembali sehingga dia tetap melanjutkan pembangunan tembok Yerusalem itu. Dan hal yang lain yang harus kita lihat, bagaimana dia tekun ya. Tidak hanya berani, tapi dia juga menunjukkan ketekunannya dengan bekerja keras, sabar luar biasa menghadapi tantangan. Menghadapi dengan kesabaran, kerja keras, dedikasi dan usahanya menjadi kunci keberhasilan untuk memulihkan Yerusalem. Dan akhirnya, tentu saja, dia berhasil mengembalikan keadaan Yerusalem yang rusak dan kembali dia membangun tembok-tembok Yerusalem. Nah, tapi jangan lupa sebenarnya ada persiapan dan doa dari Nehemia ya. Menurut salah satu penafsir, Nehemia berbulan-bulan mempersiapkan diri. Dia menaikkan doa kepada Tuhan ketika dia menghadapi perkara itu. Dia bergumul karena memang bagaimana dia bisa menghadap raja dengan wajah yang sedih. Karena dalam tradisi waktu itu, salah satu penafsir juga mencatat, itu perbuatan yang tidak baik. Nah, ini kan tantangan yang tidak mudah buat Nehemia supaya berani untuk menghadap raja pada waktu itu. Nah, karena kasih kepada Tuhan dan tanah airnya, maka Nehemia memberanikan diri dengan persiapan doa tadi ya, berbulan-bulan mengemukakan kemauannya untuk kepulihan daripada Yerusalem. Di sini berpadulah kasihnya kepada Tuhan, cinta tanah air dengan persiapan yang matang dan harapan tentang pemulihan terjadi. Nah, sehingga dia mengajarkan kita bagaimana kita mengenal diri kita, mengenal asal-usul kita. Ketika dia menjadi tawanan di negeri orang, dia tahu bagaimana dia harus berjuang memperbaiki banyak hal yang telah salah. Dan pembuangan itu juga menunjukkan bahwa dia adalah seorang petaubat ya. Dan dia tahu bahwa masa depan sungguh ada. Suatu hari nanti akan melihat bangsanya mengalami pemulihan. Dan itu yang terjadi pada akhirnya. Nah, apa pelajarannya? Yaitu keberanian, kepercayaan, dan pengakuan ilahi ya. Bahwa ada tentang keberanian dan kepercayaan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Tapi dia memutuskan untuk tetap menghadapi tantangan itu. Di balik tantangan dan keberanian itu dia juga percaya bahwa Tuhan yang dia andalkan pasti memberikan jalan keluar. Nah, dengan keberanian itu maka Nehemia berhasil untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, alat peraga ada 2 gambar. Kelas tengah, kelas besar bisa menggunakan gambar ini. Bagaimana tadi awalnya tembok itu rubuh, hancur, berantakan gitu ya. Ini disederhanakan, sebenarnya lebih hancur dari ini. Ini jadi bagus gitu kira-kira. Nah, ayat hafalannya ambil dari Nehemia 2 ayat 8c. Karena tangan Allah yang murah melindungi aku. Semua kelas sama kali ini. Lalu kemudian ada aktivitas. Nah, kali ini anak kecil, yang kelas kecil maksud saya, yang lakukan role play ya. Diajak bermain peran gitu ya. Sekali-sekali lah anak kecil itu menjadi raja, ada minuman yang dituangkan, diajarin ya untuk oleh guru sekolah minggu ya, yang pasti mungkin tidak sesempurna kalau kelas besar, tapi ada baiknya diajarkan hal-hal yang sederhana dulu. Nah, kelas tengah bagaimana menggunakan pewarna, menggunakan alat tulis juga, gambar tembok Yerusalem, dan lalu di bawahnya tertulis doa seperti doa Nehemia yang meminta perlindungan. Nah, kelas besar apa?
ya bisa mereka membuat kreativitas dari kardus bekas, ini lem tembak ditulis jika memungkinkan ya. Kalau tidak ya mungkin ya dibuat lem biasa, tapi biasanya lem tembak yang bisa memperkuat kardus ya. Potong-potong kecil lalu bikin semacam kardus. Bisa juga si lem yang kuning itu ya, tapi dicarilah bagaimana yang lebih relevan. Juga pakai kertas atau kertas tebal atau kertas HVS yang tebal ya. Kertas apa sih ya? Kertas Manila mungkin namanya itu ya. Nah, itu pelajaran yang keempat. Sekarang kita masuk di tema pelajaran yang kelima, subtema yang masih kasih ya. Dari Markus 10 ayat 13 sampai 16, Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Tujuannya yaitu memberi pengertian kepada anak-anak bahwa masuk dalam kerajaan surga itu adalah sederhana seperti anak. Bisa alat peraganya gambar, atau kalau saudara-saudara bisa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, bisa menggunakan alat-alat yang lain yang diperlukan untuk anak-anak bisa lebih mengerti ya. Nah, apa latar belakang Nas Markus 10 ayat 13 sampai 16 kita simak sebagai berikut ya. Yang pertama, bahwa nas ini adalah kunci untuk masuk kerajaan Allah, yaitu kerendahan hati seperti anak-anak. Nah, Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah dari sudut pandang anak-anak. Bagaimana anak-anak memahami kehidupan ini, begitulah harusnya hati orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah gitu ya. Nah, sebenarnya peristiwanya terjadi di Yudea, di tepi sungai Yordan ya. Dalam banyak perdebatan yang cukup intens, dia konfrontasi dengan kaum Farisi, banyak isu, lalu kemudian tiba pada isu tentang bagaimana peran anak-anak dalam kerajaan Allah. Nah, ini sebenarnya masuk pada pengajaran yang mendalam ya. Di perdebatan ini Yesus menyampaikan kebenaran yang esensial dari kerajaannya. Itu masuk kerajaan Allah itu hatinya seperti anak-anak, polos yang bisa menerima kebenaran dengan kesederhanaan hati. Nah, ini ada tafsiran dari Alan Cole yang dia katakan hanya orang yang mau menerima dan kesederhanaan dan kepercayaan seperti anak kecil yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Dia menafsirkan ini ya, ayat Alkitab tadi. Nah, anak-anak dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan kesederhanaan, kepolosan, hati yang tulus, tidak rumit, siap menerima kebenaran tanpa prasangka, mengosongkan diri istilah sekarang ya, terbuka terhadap ajaran Allah seperti spon yang siap untuk menyerap air. Nah, itu tafsirnya ya ke arah situ. Nah, di sini kita diajarkan untuk memahami cara kerja kerajaan Allah ya. Bagaimana Allah bekerja, yaitu hati yang mencari. Kasih karunia Allah juga ya, kunci untuk menerima misteri kerajaan. Tanpa kasih karunia Allah ini, kita akhirnya bisa jatuh pada kesombongan. Tapi yang penting juga adalah komitmen pada firman ya, diarahkan melalui kebenaran firman Tuhan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus tentang pelajarannya, tentang kerajaan Allah. Nah, disitulah kita lihat kepekaan hati anak kecil. Dia bisa menerima kasih ya, peka terhadap kasih, murni tanpa syarat, sikap berserah ya, menunjukkan sikap berserah total, mengandalkan penuh pada orang yang mengasihinya. Kita lihat kalau anak-anak kecil itu ya, mereka sangat berserah, tulus ya, murni hatinya. Nah, seperti ini harusnya kualitas seorang yang menyambut kerajaan Allah gitu ya. Apalagi, nah ini ya bagian ini. Ternyata murid-murid Yesus itu justru menghalangi. Beda dengan Yesus yang merangkul ya.
Yesus justru memarahi murid-muridnya. Kenapa murid-murid itu menghalangi? Salah paham tentang prioritas ilahi ya. Tapi juga ada tradisi waktu itu, memang tradisi menyampingkan anak-anak gitu ya, meminggirkan anak-anak. Nah, Yesus tidak. Yesus peduli, bahkan dia sangat memahami mereka, anak-anak itu ya, meniadakan batasan fisik. Bahkan dia memberkati dan memeluk anak-anak itu. Nah, Yesus justru memberikan pengajaran yang berbeda ya dengan murid-muridnya. Nah, artinya apa ini? Ya, ini biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Dari pernyataan ini tegas, Yesus menyatakan bahwa sifat anak kecil adalah sifat yang cukup baik atau cukup sempurna untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Iman seperti anak adalah iman yang harus dimiliki untuk memiliki kerajaan Allah. Itu ketergantungan total tadi, penerimaan yang tulus, sehingga di akhirnya mewarisi kerajaan Allah. Nah, nanti kita masuk pada alat peraga sama bagaimana Yesus bertemu dengan anak-anak. Gambar, bisa pakai gambar ini atau gambar yang lain nih. Ayat hafalannya, Markus 10 ayat 15, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu kemudian aktivitas, warnai anak-anak, warnai gambar ini. Lalu untuk kelas tengah ada perbedaan sedikit. Minggu sebelumnya mereka disuruh untuk membawa foto atau foto ya, diingatkan di minggu sebelumnya ya, di pelajaran keempat pada akhir itu. Lalu untuk kelas besar atau kalau ada WA group bisa diingatkan untuk bawa foto satu saja gitu ya, jangan banyak-banyak. Lalu untuk kelas besar yaitu menuliskan keinginan semacam doa ya, atau beri juga waktu untuk anak sekolah minggu mendoakan permintaan mereka ya. Bisa juga secara pribadi bersama guru sekolah minggu mendoakan. Kalau dia tidak, banyak anak sekarang kan tidak mau berdoa sendiri gitu ya. Nah, setelah berdoa disimpan dan mereka menanti apa jawaban Tuhan atas doa mereka itu. Nah, di bagian akhir nih saya membuat contoh cerita ya, yang sepertinya apakah bisa jalan di sini langsung gitu ya. Oh, bisa. Shalom adik-adik terkasih, apa kabarmu? Bagaimana kesehatannya? Bagaimana keadaannya di rumah? Bagaimana juga belajar kalian di sekolah? Bagaimana pertemanan kalian? Masih amankah? Bagaimana hari-hari kalian semua? Bisa dijalani dengan baik dan sukacita. Kakak harap kalian masih hidup dan berjalan bersama tuntunan Roh Kudus ya. Di dalam suka dan dukamu, Ia akan menolong dan membuatmu berhasil serta mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini gambar apa? Ya, ini gambar apa? Kalau yang ini, gambar apakah ini? Dan yang terakhir ini gambar apa? Ya, Sebagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, demikianlah Tuhan juga menciptakan isi dunia ini. Adik-adik, kita coba dengarkan kisah bangsa Israel saat ini. orang Israel baru saja keluar dari Mesir
setelah Tuhan melakukan banyak mujizat. Mereka sangat gembira karena akhirnya bebas dari perbudakan yang sama menindas mereka. Bayangkan adik-adik, mereka berjalan bersama keluarga, membawa barang-barang, bernyanyi karena Tuhan sudah menolong. Tetapi tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dari belakang. Hei, itu adalah pasukan Firaun dengan kereta-kereta kuda yang berlari sangat cepat. Debu mengepul di udara dan suara roda kereta terdengar semakin dekat. Orang Israel pun mulai panik. Mereka berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Di depan ada laut yang luas, sedangkan di belakang ada tentara yang kuat." Terlihat anak-anak kecil bersembunyi di pelukan orang tua mereka. Sementara orang dewasa mulai berteriak-teriak ketakutan. Mereka merasa tidak ada jalan keluar. Laut yang besar dan seolah menjadi tembok yang mustahil dilewati. Tetapi di tengah rasa takut itu, ada satu hal yang mereka lupa. Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari Mesir, dan Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Adik-adik lihatlah, betapa hebatnya Tuhan itu, yang menciptakan angin kencang dan hebat kekuatannya sehingga membuat air laut terangkat ke atas dan menjadi seperti tembok di kanan kiri saat bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut Teberau tersebut. Angin kencang yang kuat ini adalah ciptaan Tuhan. Tangan Tuhan itulah yang hebat telah membuat ciptaan yang hebat ini, yaitu angin timur. Adik-adik, demikian juga Tuhan menciptakan kalian pasti sangat baik. Nah, adik-adik, Jong juga hebat, pintar, cantik, ganteng. Karena Tuhan yang hebat telah menciptakan kalian, kalian juga diciptakan dengan otak yang hebat, sehingga kalian bisa membuat sesuatu. Ayo bercermin dan lihat dirimu sendiri, ciptaan Tuhan. Nah, demikian saudara-saudara contoh ya. Mungkin ada banyak kekurangan di dalamnya. Khususnya untuk nyanyian saya tidak buat di sini karena saya sudah menyertakan linknya di buku-buku itu. Kakak sekolah minggu bisa mengecek langsung nyanyian-nyanyian itu ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk semua kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, baik. Terima kasih buat Pendeta Tahan Encambah yang sudah memaparkan ya kakak-kakak ya. Ada berapa tadi? Ada 5 pelajaran yang berkaitan dengan subtema kita bulan Januari ini itu yaitu adalah kasih. Saya pikir kakak-kakak tadi sudah banyak dapat sekali ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Tahan itu. Dan saya berharap nantinya ketika kakak-kakak sudah dibekali pada saat ini, kakak-kakak bisa mempersiapkan bahan ajar itu dengan lebih baik. Dan juga mengingatkan kakak-kakak karena waktu kita di bulan Januari ini itu hanya bisa 3 pelajaran yang bisa kita sampaikan seperti itu. Dan bagi kakak-kakak yang sudah memulai sekolah minggu di bulan Januari, semangat untuk melayani ya. Selamat mempersiapkan diri dan saya berharap melalui pemaparan yang disampaikan oleh Pendeta Tahan tadi itu bisa memperkaya lagi bahan ajar yang sudah di tangan kakak-kakak sekalian. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya Kak Titin. Ya, baik. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Kak Hapsari selaku MC. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Tingge. Salam juga untuk Bapak Pendeta Tahan, pemateri kita yang luar biasa memperlengkapi kita semua dan memperdalam lagi kita untuk persiapan dalam bercerita kepada anak-anak sekolah minggu kita. Dan tadi kan ada 5 pelajaran ya, Pak Tingge. Berarti yang misalnya yang baru besok mulai berarti langsung masuk pelajaran 2 bisa seperti itu ya? Ya, itu bisa aja Kak. Tergantung dari kakak-kakak guru sekolah minggunya mau pakai yang mana terlebih dahulu seperti itu. Karena
Kalau untuk bahan ajar yang kita sediakan ini, Kak ya, kalau untuk tahun 2020 khususnya untuk bulan Januari, kita cuma mengambil dari pelajaran 1, 2, 3, dan juga 5. 1 sampai 5. Ya, Satu, kita tidak masukkan pelajaran 4, Kak, karena minggu bulan Januari cuma ada 4 saja, seperti iya. itu. Nah, Oh, tapi kalau kakak-kakak misalnya mau, oh kami mau yang Nehemia aja, Kak, ya silahkan saja itu ya. Itu sesuai dengan keperluan kakak-kakak di lapangan. Ya. terima kasih Pak Tingga. Itu tadi pertanyaan saya. Di Januari ada 4 minggu, pelajarannya ada 5, jadi bisa 1 yang pelajaran 4 ya. Untuk Ya. atau misalnya di sekolah minggunya ada Rabu ceria, Kamis ceria, bisa disampaikan yang Oh pelajarannya. iya, sangat bisa sekali. Itu untuk memperlengkapinya kan. Nah, jadi supaya adik-adiknya dapat lebih komplit seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Tingge. Nah, kakak-kakak, selamat mempersiapkan sekolah minggu di sekolah minggunya masing-masing. Terus semangat. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya di grup WA wilayahnya masing-masing. Kalau tidak tepat di saat ini ya, karena saya lihat tidak ada pertanyaan. Cuman salam-salam dari KPA Nugrah Muara Tewe, salam juga dari kami. Kemudian dari KPA Seruyan Tengah juga. Nah, terima kasih dan semua kakak-kakak dari KPA Resort maupun Kares dan semua SPA, jemaat, terus semangat. Jangan lupa kita nanti juga akan ada pertemuan untuk materi bulan Februari pada tanggal 24 Januari. Ya, Sabtu pada tanggal 24 Januari 2026 di jam yang sama. Ya, terima kasih atas perhatian kakak-kakak semua. Tetap setia, tetap semangat, tetap sukacita. Baik, kita akan mengakhiri acara kita pada sore hari ini. Sekitar 1,5 jam sudah lewat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Dan tetap semangat. Dan untuk doa penutup, kami mohon Ibu Pendeta Dr. Happy Spiana Undas MTH untuk memimpin kita di dalam doa. Ya, baik. Saya hanya menegaskan kembali ya, baik para pengurus KPA, SPA, kakak-kakak guru sekolah minggu, dan para pendamping ya, pelayan anak dan juga pelayanan sekolah minggu. Saya harap semua sudah punya ya. Pertama sudah punya buku paket ya untuk 3B jilid yang ketiga. Jadi saya harap semua sudah punya, dan seperti yang sudah kita lakukan ya hampir kurang lebih 4 gitu ya, sampai ini kan memasuki tahun kelima begitu ya. Saya kira kita sudah sering melakukan, jadi kakak-kakak bisa lagi mempelajari ya. Kalau punya buku paket ini enaknya kita bisa pelajari dulu sebelum persiapan secara kolektif seperti ini ya, atau yang persiapan bersama-sama secara umum seperti ini. Jadi bisa dipelajari. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin kurang lengkap atau mungkin kurang jelas gitu ya, ada atau tidak ada waktu bisa disonding begitu ya, sehingga nanti kita bisa merespons baik secara langsung ataupun juga nanti melalui WA group yang tersedia seperti yang sudah disampaikan oleh Sekretaris KPA Sinode GKE ya, Kak Sari tadi. Jadi saya harap sudah memiliki ya, sehingga nanti nggak bingung-bingung lagi gitu, karena memang persiapan kita seperti biasanya pertemuan bulanan ini kan hanya persiapan secara umum, jadi tidak detail gitu. Jadi lebih detail itu ada di buku atau satu bundle ya, paket buku 3B jilid 3 itu. Jadi di situ yang lebih detail kakak-kakak semua ya. Saya harapkan para pengurus KPA, SPA bisa memfasilitasi agar setiap sekolah minggu yang ada di jemaat bisa memiliki ya. Apalagi kalau sudah punya 3 kelas ya, saya harap tidak cuma 1 paket. Jadi kalau bisa memang punya 3 paket sesuai dengan kelas itu, sehingga masing-masing kelas bisa mempelajari secara bersamaan, jadi nggak ganti-gantian gitu ya. Nah, saya kira itu, saya hanya ingin menegaskan itu saja ya kakak-kakak. Apalagi nih kakak-kakak juga pasti pengurus KPA, SPA, dan GSM, serta pelayan pendamping juga sedang mempersiapkan program. Jadi saya harap tetap ada diprogramkan ya untuk pembelian buku ini ya,
bagi yang belum memprogramkan gitu. Jadi bisa diprogramkan, bahkan kita programkan saja setiap tahun ya, bahwa ada atau tidak nanti dari periode yang akan datang ya, yang pasti sudah diprogramkan dulu gitu ya. Jadi tolong bisa masuk dalam program yang akan disusun oleh masing-masing KPA, SPA, atau juga dari guru-guru sekolah minggu dan para pelayan pendamping. Saya kira itu aja sih, saya hanya ingin menegaskan ya, kakak-kakak semua. Baiklah, kita bersyukur karena kita bersama sudah mengikuti dari awal sampai dengan akhir ya. Semoga besok yang memulai ya, bisa memulai dengan baik pelayanan dan juga mempersiapkan untuk pertemuan pelayanan sekolah minggu pada minggu-minggu kemudian di bulan ini ya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan karena kami kembali boleh masuk dalam persiapan bulanan untuk pelayanan sekolah minggu di bulan Januari 2026 ini. Kami bersyukur Tuhan, buku 3B jilid 3 telah selesai ditulis dan juga telah selesai diterbitkan. Dan saatnya lah ya Tuhan, baik para pengurus di tingkat KPA, SPA, guru sekolah minggu, para pelayan pendamping, juga boleh memiliki buku-buku ini di tempat mereka masing-masing untuk mereka bisa mempersiapkan kembali lebih detail, lebih rinci di setiap sekolah minggu yang akan mereka layani. Tuhan membantu dan menolong para pengurus, begitu juga kakak-kakak guru sekolah minggu dan para pelayan pendamping agar dapat mempergunakan buku ini sebaik mungkin sebagai bentuk persiapan untuk melayani sekolah minggu, melayani anak-anak Tuhan, sehingga sungguh ya Tuhan, seperti singkatan dari buku itu sendiri, mereka boleh berakar, mereka boleh bertumbuh, dan mereka boleh berbuah, sehingga juga mereka menjadi satu bagian anak-anak yang menjadi murid Yesus, anak-anak yang menjadi sahabat Yesus, anak-anak yang menjadi kumpulan dari jemaat orang-orang percaya yang akan terus setia dalam imannya sampai pada akhirnya. Bantu dan tolonglah kami ini yang kecil dan lemah dan terbatas ini Tuhan, untuk mampu melakukannya, karena kami percaya segala sesuatu yang di luar kemampuan kami, Tuhan yang menambahkan, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang menyempurnakan. Oleh sebab itu bukalah hati kemampuan kami seluruhnya Tuhan, untuk boleh menerima cara-cara Tuhan untuk bekerja dalam pelayanan anak-anak di jemaat kami, di sekolah minggu kami. Sehingga ya Tuhan, meskipun dengan berbagai keterbatasan, kami tetap boleh setia, boleh semangat, boleh dengan sukacita memperjuangkannya. Sehingga kami percaya Tuhan bahwa pelayanan yang kami berikan ini kami dimampukan oleh Tuhan, dan segala yang terbaik yang bisa kami lakukan semuanya datang dan kembali hanya untuk Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa, biarlah Engkau membantu menolong seluruh pengurus KPA, SPA, para guru sekolah minggu, para pelayan pendamping, untuk mereka bersama-sama merumuskan berbagai program kerja dalam sepanjang tahun ini untuk pelayanan anak di setiap resort, calon resort, di setiap jemaat, calon jemaat, di setiap lingkungan-lingkungan pelayanan, agar semuanya Tuhan boleh terkoordinasi dengan baik dan boleh mengarah pada satu tujuan yang baik, yaitu untuk menjadikan anak-anak Tuhan boleh mengenal Tuhan dan menerima Tuhan secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Allah Bapa. Inilah ya Tuhan sungguh pengharapan dan kerinduan kami yang kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk proses kami sepanjang jam-jam ini Tuhan dalam kegiatan pertemuan bulanan ini, dan Tuhan membantu menolong kami dalam kehidupan kami selanjutnya setelah ini, baik dalam berbagai tugas tanggung jawab pelayanan kami, aktivitas kehidupan kami secara pribadi maupun bersama keluarga, jemaat, dan masyarakat dimanapun kami boleh berada. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami, inilah permohonan kami, dan inilah juga ucapan syukur kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.